Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arifah TV News. Baik pemirsa, hari ini kami akan meliput mengenai Hari Pendidikan Nasional. Kami akan mewawancarai Ketua Yayasan Afifah Rifa Farhana, Direktur Arifah, Wakil Direktur, Kepala Madrasah, serta Ketua OSIM periode 2023-2024. Saya alihkan kepada rekan saya yang telah berada di lapangan dengan Zuraihan. Terima kasih kepada rekan saya Siti Jamilah yang berada di studio. Oke, baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di Madrasah Arifah dan akan mewawancarai beberapa pihak dari sekolah. Baik pemirsa, sekarang kita sedang bersama Bapak Ketua Yayasan Afifah Rifa Farhana. Bapak bisa minta waktunya sebentar? Ya, silakan dulu, Pak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, menurut Bapak apa makna Hari Pendidikan Nasional? Baik, pertama-tama Hari Pendidikan Nasional itu perlu kita maknai sebagai satu tujuan utama. Apalagi di kemerdekaan kita itu pendidikan adalah salah satu yang disebut pada amandemen undang-undang bahwa kita harus merdeka secara pendidikan. Jadi pendidikan di sini itu kita maknai sebagai bagaimana kita mencapai sebuah tujuan akhir, di mana tujuan akhir ini kadang orang salah artikan sebagai tujuan intelektual, kecerdasan intelektual. Padahal sejatinya itu kita harus mengutamakan kecerdasan secara emosional, atau kita bisa bilang karakter bangsa itu seperti apa. Apalagi sekarang dengan kerasnya tsunami informasi di sosial media itu, kita perlu membentuk satu karakter dulu sebelum menghadapi gelombang informasi ini. Nah, yang berbahayanya adalah ketika kita ikut terseret arus. Apalagi adik-adikku tahu semuanya bahwa idealisme itu sudah sangat beragam. Dulu kita mungkin hanya mengenal idealisme yang dikenalkan di mata pelajaran PPKN dan seterusnya, tapi sekarang itu kita bisa lihat idealisme itu dari YouTube misalnya. Atau secara tidak kasat mata kita lihat bahwa ini adalah sebuah idealisme yang digaung-gaungkan. Kita tahu sekarang lagi marak bagaimana caranya LGBT ini bisa masuk di Indonesia, bagaimana caranya tanda kutip feminisme yang salah itu digencar-gencarkan juga di Indonesia. Nah, kita perlu membentuk karakter supaya kita tidak ikut terseret di arus gelombang ini. Oleh karena itu, kami memaknai Hari Pendidikan Nasional adalah hari muhasabah diri kita, bagaimana caranya kita bisa merefleksikan diri kita, bagaimana karakter yang cocok sebagai bangsa Indonesia yang justru sebenarnya dulu kita sudah memilikinya. Kita tahu masyarakat Indonesia itu orangnya sopan, orangnya baik, santun, meskipun kita gaul, tapi kita tetap memiliki karakter-karakter tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengokohkan lagi karakter kita sebagai anak bangsa, seperti itu. Baik Pak, pertanyaan kedua, seperti apa cara Bapak merefleksi Hardiknas? Pertama-tama kita lihat bagaimana masa-masa pandemi kemarin, di mana itu mungkin hampir seluruh sekolah harus online. Dan kita lihat efeknya sekarang orang-orang yang tanda kutip generasi online. Apakah secara intelektual dia bagus? Ya, dia bagus. Tapi secara emosional, karena dia tidak bersentuhan sama guru, tidak ada didikan karakter, kita lihat sekarang. Apakah orang-orang itu, generasi online itu lebih bagus dari generasi offline sebelum dan sesudahnya? Saya yakin tidak. Oleh karena itu, Hari Pendidikan Nasional ini mengingatkan kembali pentingnya peran guru. Bahwa guru itu bukan hanya mengajarkan, tapi dia mendidik karakter, mendidik akhlak siswa-siswa sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan atas waktu yang diberikan. Ya, baik pemirsa, sekarang kita bersama Bapak Direktur Yayasan Arifah, Bapak Nurdin B. Bapak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, apa tanggapan Bapak mengenai pendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik? Ya, pendidikan itu bukan alat, tapi satu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kalau orang mau mencari pendidikan hanya untuk memperoleh pekerjaan, maka itu sangat kerdil.
sangat sempit. Jadi pendidikan adalah segalanya. Pendidikan itulah yang akan membawa kemaslahatan dunia dan jangan lupa untuk kemaslahatan akhirat kelak. Baik, pertanyaan kedua Pak. Mengapa pendidikan menjadi begitu penting bagi manusia? Ya, pendidikan sangat penting bagi manusia karena itulah yang akan membawa perubahan, inovasi, dan peradaban-peradaban yang baru untuk terus melakukan kehidupannya yang lebih baik untuk dunia dan insya Allah sebagai bekal yang digunakan nanti di akhirat kelak. Makasih Pak atas waktunya. Makasih banyak. Ya, makasih Pak. Sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut wawancara ke Bapak Wakil Direktur Madrasah Arifah. Baik pemirsa, sekarang kita sedang bersama Bapak Wakil Direktur Madrasah Arifah. Pak, boleh saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan? Yang pertama, mengingat masih banyaknya kelemahan di dunia pendidikan kita saat ini, masihkah Hardiknas relevan untuk dirayakan? Ya, masih. Hardiknas itu memiliki makna yang sangat besar. Hari Pendidikan Nasional itu punya arti yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Karena dengan memperingati Hari Pendidikan itu ada motivasi di dalamnya. Dia memberikan spirit kepada kita untuk berbuat lebih baik lagi di dunia pendidikan. Jadi, momen Hari Pendidikan Nasional itu seharusnya gaungnya itu lebih besar. Seharusnya di Hari Pendidikan Nasional itu ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan. Dilakukan kegiatan-kegiatan lomba umpamanya yang mengarah kepada peningkatan kualitas guru. Diadakan lomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dari siswa. Umpamanya lomba-lomba yang terkait dengan peningkatan kualitas di bidang yang berkaitan dengan pembelajaran, seperti lomba mengarang, lomba pidato, atau menampilkan karya-karya kreativitas dari siswa yang terkait dengan inovasi dalam bidang mata pelajaran tertentu. Jadi menurut saya harus, ya, momen Hari Pendidikan Nasional itu penting. Apalagi kalau dianggap tadi mutu pendidikan kita belum begitu maju, maka melalui momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional itu harus menjadi cambuk. Kita harus menelaah dan mengevaluasi. Jadikan momentum Hari Pendidikan Nasional itu bukan hanya upacara saja, tapi harus jadikan sebagai wadah, ya, untuk menilai, ya, mengevaluasi, muhasabah, ya, menghitung-hitung apa yang kita sudah lakukan, sampai di mana upaya kita dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Goa. Baik Pak, pertanyaan kedua, seperti apa gambaran pendidikan yang ideal? Pendidikan yang ideal itu adalah harus mendukung dari tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Jadi segala yang kita lakukan, upaya yang dilakukan di dunia pendidikan, di setiap lembaga pendidikan, itu harus mengacu kepada visi dan misi pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan. Itu yang harus dilakukan. Terima kasih Pak atas beri waktunya. Oke, baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama Kepala Madrasah Aliyah Arifah Goa, Bapak Rizan Jafri SAG MSI. Pak, boleh minta waktunya sebentar? Saya ingin mengajukan satu pertanyaan tentang Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Hardiknas? Hari Pendidikan Nasional, kita mengupayakan kepada pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan artinya memberikan kebebasan kepada siswa untuk berekspresi dan juga kemerdekaan kepada guru untuk berkreasi. Jadi poin yang saya ingin sampaikan bahwa di Hardiknas ini adalah kesempatan kita, momen kita untuk mewujudkan satu pendidikan yang memerdekakan, merdeka untuk semua. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Sekarang saya sedang bersama Kakak Ketua OSIM MA Arifah Goa periode 2023-2024. Baik Kak, boleh saya minta waktunya sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Oke.
Yang pertama itu, menurut Anda mengapa kita harus memperingati Hardiknas? Hardiknas ini adalah suatu perayaan, peringatan khususnya mengenai bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan di bangsanya. Seperti yang diketahui bahwa setiap bangsa yang ingin maju itu mestinya memiliki pendidikan yang berkarakter dan juga berkemajuan. Nah, peringatan Hari Pendidikan Nasional ini adalah momen untuk kita mengevaluasi kembali bagaimana pendidikan Indonesia ke depannya, bagaimana cara memajukannya, dan bagaimana kita sendiri sebagai pelajar dan para guru-guru sebagai tenaga didik untuk memajukan kembali dan menciptakan pendidikan yang berkarakter. Oke. Pertanyaan kedua yaitu, apa harapan Anda selaku Ketua OSIM periode 2023-2024 untuk para siswa-siswi didik Afifa Rifa Farhana? Selaku siswa sendiri, saya sangat memperdalami filsafat yang telah diajukan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Dia dalam bahasa Jawa mengatakan ingarso sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang kurang lebih artinya seorang pemimpin haruslah memberi tauladan dan di antara kesibukannya memberikan semangat dan dari belakang memberikan dorongan. Ini yang saya rasa yang harus dipegang oleh setiap pendidik dan orang-orang yang terdidik untuk memajukan pendidikan Indonesia ke depannya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Kak Adam. Oke, terima kasih. Oke, baik pemirsa, itulah tadi liputan kegiatan kita pada hari ini. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan saya Zeraihan. Demikianlah liputan untuk hari ini. Sampai jumpa di Arifah TV News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.